Hai, selamat pagi Sobat Sehat. Pagi ini saya Firnanda Estra Adila dari PJ Imunisasi akan menjelaskan tentang imunisasi JE atau Japanese Encephalitis. Di sebelah saya saat ini ada Pak Haryono Lino, Kepala Puskesmas PTD Puskesmas Sungai Durian. Jadi gimana Bapak kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat. Ya, semoga semua juga dalam keadaan sehat. Amin. Yang sakit-sakit segera sembuh, cepat pulih. Amin. Ya, pagi ini kami akan menjelaskan tentang imunisasi JE atau Japanese Encephalitis. Namun sebelumnya Bapak Kapus kita akan menjelaskan apa itu JE, apakah vaksin imunisasi JE ini untuk apa, kemudian sasarannya untuk usia berapa, dan di mana akan kita mendapatkan imunisasi ini. Maka Pak Haryo akan menjelaskan kepada kita. Ya, Bapak. Terima kasih Firnanda. Jadi belakangan ini kita banyak mendengar yang namanya JE. Keren namanya JE. Kalau dibaca singkatannya JE itu Japanese Encephalitis, ada Jepang-Jepangnya. Sebentar saya ceritakan kenapa bisa ada nama Jepangnya, Japanese Encephalitis. Jadi Japanese Encephalitis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya Japanese Encephalitis. Ini ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya nyamuk Culex tritaini orhynchus. Namanya keren-keren, susah nyebutnya. Nyamuk ini lebih aktifnya pada malam hari. Jadi nyamuk ini menularkan virus Japanese Encephalitisnya kepada manusia sehingga menyebabkan penyakit radang otak. Ini terjadi di sebagian besar Asia dan Pasifik Barat. Kenapa namanya bisa Japanese Encephalitis? Karena pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1871, tahun 1871. Japanese Encephalitis ini kenapa jadi serius dan banyak dibicarakan, dan kenapa bisa timbul vaksinasinya? Karena sebagian besar yang terinfeksi oleh virus Japanese Encephalitis ini tidak bergejala. Jadi gejalanya menyerupai flu, ya, demam meriang-meriang ringan. Tanda dan gejala penyakit radang otaknya muncul pada hari keempat sampai hari ke-14 setelah gigitan nyamuk. Tandanya yaitu demam tinggi yang terjadi mendadak, ada sakit kepala, gangguan pencernaan, kejang, bisa terjadi gangguan bicara dan gangguan berjalan, perubahan status mental, misalnya emosi yang tak terkendali, seperti itu. Berbahayakah atau tidak penyakit ini? Penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian sekitar 20-30% dari penderitanya. Dan yang lebih sakit lagi adalah menyebabkan gejala gangguan sisa, yaitu gangguan sisanya berupa gangguan saraf. Itu pada 30-50% dari penderita. Angka kematian ini tinggi pada anak-anak. Penyakit Japanese Encephalitis ini belum ada obatnya, tapi dapat dicegah dengan vaksinasi. Nah, kira-kira gambaran dari penyakit Japanese Encephalitis seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, sampai kenapa akan dilakukan pencanangan vaksinasi Japanese Encephalitis minggu depan dalam waktu dekat, dan dilakukan 3 bulan ya, 2 bulan Pak. 2 bulan ya, untuk sampai November. pelaksanaan vaksinasinya ini dilakukan 2 bulan sampai bulan November. Nah, itulah kira-kira yang mendasarkan kenapa
dilakukan vaksinasi Japanese encephalitis gitu. Untuk pelaksanaan imunisasinya seperti apa dan vaksinasinya bagaimana, nah giliran Firnanda Esra Adila yang menjelaskan. Terima kasih. Silakan. Jadi beruntungnya, kabar bahagianya, JE ini sudah ada imunisasinya. Nama imunisasinya adalah imunisasi JE. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bapak. Ya. Mungkin ada yang bertanya kok cuma Kalimantan Barat aja nih yang dapat JE. Karena di Kalimantan Barat ini sudah ada ditemukan kasus. Ya. Sama seperti Bali. Karena itu Kalimantan Barat ini masuk daerah endemis dan harus mendapatkan imunisasi JE. Kalau teman-teman sobat bertanya, kapan itu imunisasinya? Imunisasinya kita akan mulai pada tanggal 26 September ini sampai 26 November 2023. Sobat bisa mendapatkannya di pos-pos pelayanan imunisasi, bisa di sekolah. Kita juga nanti akan ke sekolah ya Pak. Iya. Kita mulai dari TK, SD, SMP yang tersebar di wilayah Sungai Durian. Kita akan jadwalkan ke sana. Kemudian kita juga akan membagikan ke klinik PMB, dan sobat juga bisa dapatkan di Puskesmas Sungai Durian setiap hari Rabu dan Kamis selama 2 bulan ini sampai 26 November 2023. Kalau sobat bertanya, gimana kalau anak saya lagi sakit? Kalau untuk demam tinggi, batuk pilek berat, dan diare berat, untuk sementara ditunda sampai kondisi anak bisa pulih. Kemudian mungkin sobat bertanya, ini sasarannya untuk usia berapa? JE ini akan diberikan usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Mungkin juga sobat bertanya, oh anak saya belum sampai 9 bulan, apakah nanti kelak bisa mendapatkan imunisasi JE ini? Bisa ya sobat, nanti imunisasi ini juga masuk dalam imunisasi rutin. Jadi anak usia 10 bulan akan mendapatkan imunisasi JE. Mungkin juga sobat bertanya, apakah nanti ada reaksi setelah pemberian imunisasi ini? Biasa tuh orang tua suka takut Ya, seperti itu. iya, Aduh Pak. nanti jadi panas lah, jadi sakit lah, itu. Jadi reaksi yang didapatkan setelah mendapatkan imunisasi JE ini biasanya itu nyeri di lokasi suntikan, di area penyuntikan. Nah, nanti juga ada beberapa kasus, tapi jarang ya Pak, itu demam. Kemudian ada ruam yang menyebar di kulit. Ini juga jarang terjadi dan tidak perlu pengobatan ya Pak ya. Ya, jadi sobat sehat jangan takut untuk mendapatkan imunisasi JE, karena ini juga bermanfaat untuk kita. Karena di Sintang juga udah ada kasus ya Pak ya. Ya, sudah ada kasusnya, jadi memang akan dilakukan vaksinasi secara menyeluruh Ya, di sekolah-sekolah, dan juga sasarannya dari umur 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, vaksinasi Japanese encephalitis ini penting untuk dilaksanakan dan juga penting untuk didapatkan oleh anak-anak. Kenapa? Ya karena tadi sudah disampaikan, penyakit ini dapat menyebabkan kematian, dan juga yang lebih lagi penyakit ini meninggalkan gejala sisa. Itu yang jadi kalaupun sembuh masih bisa ada gejala sisanya. Gejala sisanya bisa berupa bisa terjadi kejang-kejang, gangguan sikap perilaku, gangguan dari bicara, berjalan. Nah itu karena semua itu terpengaruh dari sarafnya itu. Jadi selama masih bisa didapatkan vaksinasi yang membuat anak-anak kita aman, kenapa tidak ya? Dan kabar bahagianya lagi, ini gratis ya Pak ya. Ya. Kami tidak memungut biaya sepeser pun, karena ini adalah program pemerintah. Tuh. Diharapkan
dengan penyampaian dari kami ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua murid, karena sasarannya nanti anak-anak sekolah. Jadi kepada orang tua murid supaya tidak takut dan juga mengerti pentingnya diberikannya vaksinasi Japanese encephalitis ini. Jadi nanti silakan sekolah mempersiapkan diri untuk mendata murid-muridnya. Orang tua murid juga bisa mempersiapkan anak-anaknya supaya nanti pada saat jadwal diberikan imunisasinya bisa berada dalam kondisi yang sehat. Dan tadi juga sudah disampaikan, kalau sedang dalam kondisi tidak sehat seperti demam tinggi, batuk pilek berat, diare, sebaiknya ditunda. Kalau ditunda masih tetap ada kesempatan karena waktunya 2 bulan. Jadi penting untuk kita menjaga kesehatan kita semua. Juga saya mau sampaikan di sini, Firnanda. Jadi penyebab Japanese encephalitis ini kan karena nyamuk ya. Iya, Pak. Nyamuk yang namanya Crentuculex, Culex tiny orchidus. Itu kan hidupnya juga di air-air tergenang. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan ya, Fir? Iya, Pak. Ya, itu pencegahan yang bisa dilakukan, ya kita lakukan yang namanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk 3M. Nah, itu. Jadi diharapkan kita bisa di lingkungan rumah, di lingkungan terkecil kita yaitu lingkungan rumah kita menjaga kebersihan lingkungan. Kita lihat sampah-sampah yang berserakan dirapikan, dibersihkan, dan juga air-air yang tergenang di pot-pot tanaman, di kandang burung, biasanya seperti itu, atau kandang hewan lainnya, juga di bak-bak kamar mandi, penampungan air. Itu salah satunya adalah tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain nyamuk Culex ini juga nyamuk demam berdarah, juga sekarang juga sedang banyak-banyaknya Kasusnya ya, Pak ya. Iya. Jadi ya memang harus kita perhatikan itu. Itu salah satu pencegahan selain kita lakukan vaksinasi untuk mencegah Japanese encephalitis. Jadi dengan melakukan tindakan PSN 3M+, kita bisa mencegah 2, nyamuk demam berdarah sama nyamuk Culex yang menyebabkan penyakit Japanese encephalitis. Ya, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah masa depan untuk bangsa. Untuk Kabupaten Sintang khususnya, untuk lebih luas lagi masa depan bangsa Indonesia ini. Ada lagi yang mau ditambahkan, Fir? Cukup, Pak. Oke. Ya, jadi kami tunggu anak-anak Bapak Ibu untuk di sekolah pada saat nanti akan dilakukan vaksinasi. Dan juga jangan lupa pesan sponsornya, jangan lupa lakukan PSN 3M+ dan vaksinasi JE. Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat, ya. Ya. Bahagia selalu. Ya. Dan semangat. Semangat. Oke. Terima Demikian kasih. sosialisasi dari kami. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Bye.